Retno atas waktunya. Selamat malam Mbak Nini. Selamat malam juga para anggota PAEI dan juga tamu undangan ya yang hadir di diskusi Epigrafi Nusantara ke-10 ini. Memang riwayatnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Retno sebelumnya, saya juga agak kaget gitu diminta untuk mengisi diskusi Epigrafi Nusantara untuk Komda di Sumatera ini. Tetapi memang saya merasa bahwa ingin memiliki niatan bahwa di dalam forum ini kita bisa mengkonstruksi gitu ya pengetahuan sama-sama siapapun dan dari manapun terkait hal-hal yang berkaitan dengan tentunya sejarah kebudayaan di Sumatera khususnya gitu. Jadi saya kira apa yang pernah saya lakukan di wilayah Sumatera dan sekitarnya dan tentu secara tim ini mungkin kesempatan yang baik untuk bisa di-share di sini dan tentunya di sini sebetulnya kalau melihat dari topik yang ingin saya bicarakan ada banyak pakar-pakar yang sudah memiliki pengalaman seperti Pak Najib gitu ya yang berhubungan dengan bagaimana riwayat kedatangan Islam di Nusantara. Kemudian tadi juga saya lihat ada Pak Isman Pratama yang memang kajian arkeologi Islamnya sudah lebih dulu jauh gitu dan menurut saya ini menjadi satu forum yang kita bisa diskusi sama-sama untuk melihat bagaimana sebetulnya dinamika yang ada gitu. Karena berangkat dari judul yang ingin saya sampaikan, ini memang hasil dari riset cluster yang telah dilakukan, tetapi memang sebetulnya ini berkelanjutan dan kebetulan sedang dalam artian vakum gitu ya karena program riset cluster ini awal rencana kami memang beberapa tahun hingga ke depan gitu. Jadi di dalam riset cluster ini mungkin bisa sambil next. Saya sebetulnya di dalam presentasi yang ingin dijelaskan ini lebih banyak cerita gitu ya. Bagaimana perjalanan sebuah riset berkolaborasi gitu ya dari arkeolog, kemudian dari epigraf gitu ya, lalu ada linguistik juga gitu di situ ahli linguistik, kemudian ada dari departemen kewilayahan di kampus kami gitu, mencoba untuk berkolaborasi, mencoba untuk melakukan review ulang gitu ya terhadap bagaimana sebetulnya kita melihat kalau tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Iful gitu luar biasa gitu ya itu adalah sebuah produk budaya gitu ya yang dihasilkan oleh satu komunitas yang ada di Nusantara gitu ya, komunitas budaya yang ada di Nusantara dan kita punya kewajiban gitu. Tetapi dalam hal ini isu yang saya angkat memang selama ini kita merasa bahwa apa yang mengenai persepsi gitu ya, hipotesis awal kedatangan Islam gitu yang ada yang beredar hingga sekarang gitu ya, itu masih didominasi oleh hipotesis-hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli asing gitu. Sepertinya kita sebagai ahli-ahli lokal gitu ya, yang tidak kalah sebetulnya secara pengetahuan gitu ya dalam menganalisis ataupun mengkaji mengenai bagaimana sebetulnya dinamika kedatangan awal Islam di Nusantara ini perlu mendapat tempat yang menurut saya sama besarnya gitu perannya dengan mereka dan menurut saya memang itu yang perlu kita mulai gitu ya dari sekarang uh, uh, lebih memberikan kontribusi yang nyata gitu ya bagaimana kita sebagai peneliti lokal itu memberi kontribusi terhadap hal-hal yang tadi bersifat kritis gitu apa yang telah disampaikan oleh peneliti lama dalam hal ini peneliti asing gitu. Nah, maka dari itu saya ingin bersama tim memiliki keinginan untuk bagaimana sebetulnya mereview kembali gitu ya hubungan antara Indonesia atau Nusantara masa lalu dalam hal ini khususnya di wilayah Sumatera gitu yang intens sekali hubungan perdagangannya masa lalu dengan wilayah Timur Tengah dan sekitarnya gitu dalam konteks kedatangan Islam di sana seperti itu. Nah, selanjutnya boleh
Jadi tadi yang sudah saya jelaskan, selama kurun waktu 2 tahun yang, ada gitu ya kegiatan kami dalam melakukan kolaborasi, mereview kembali sebetulnya, bagaimana proses atau dinamika kedatangan Islam gitu ya di Nusantara itu, kami mulai dari, satu wilayah gitu ya di wilayah paling, barat salah satunya di Sumatera gitu ya, yang sering digadang-gadang, mengenai, entry point-nya gitu, Islam di sana. Nah, karena tadi latar belakang kami memang dari berbagai, eee, profesi gitu ya, saya sendiri sebetulnya, di sini mewakili, arkeolog dan juga mungkin epigrafi Islam ingin mencoba mereview sebetulnya apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti, terdahulu gitu mengenai bagaimana sebetulnya peranan Barus di dalam, kajian atau di dalam isu mengenai kedatangan Islam di Nusantara ini. Jadi, yang pertama kita datangi pada waktu itu tahun 2017, kalau tidak salah tim datang ke sana, ke wilayah Barus dan, kita menelusuri beberapa situs kompleks, berupa kompleks, makam yang ada di Barus. Mungkin, next. Oke, nah, pertama waktu itu saya masih ingat gitu, salah satu timnya juga di sini kalau tidak salah ada Pak Bastian gitu ya, lalu ada Mas Haidir, terus sempat waktu itu kontak-kontakan juga dengan, Mas Isman sebelum, berangkat gitu ya, mengenai bagaimana kita mencari studi literatur terkait, eee apa ini, apa peran Barus di dalam, kedatangan Islam awal gitu ya. Yang pertama adalah yang setelah kami datang sana, situs yang, pertama kali kami kunjungi di sana adalah, komplek makam yang ini berada di jalan raya, jadi Barus itu kan, sekarang menjadi posisinya salah satu kecamatan ya di wilayah Tapanuli Tengah gitu. Jadi kalau saya sebagai orang awam datang ke Barus gitu ya, datang, kemudian melihat, bagaimana antara saya sebagai waktu itu mungkin, eee, apa ya, pengkaji gitu ya, arkeologi Islam melihat dari catatan-catatan sumber sejarah tuh Barus luar biasa gitu ya, selalu, terdepan gitu di dalam, peranannya tadi, kedatangan Islam di Nusantara. Tetapi ketika datang ke sana saya melihat, bagaimana ini salah satu kota kecil gitu ya di wilayah kecamatan salah satunya di Tapanuli Tengah, dan secara geografis memang kota ini betul-betul menghadap ke, laut gitu ya. Jadi, kota ini dikelilingi gitu ya di wilayah, timurnya itu oleh perbukitan gitu ya dengan berbatasan dengan wilayah lain gitu. Lalu di wilayah baratnya langsung menghadap ke laut dan berhadapan langsung dengan, Samudra Hindia gitu. Jadi, eee saya melihat secara geografis memang ternyata kalau kita melihat, bagaimana perjalanan, jalur, perdagangan kuno masa lalu, memang luar biasa sangat strategis gitu ya pada masa itu. Tetapi ketika saya datang ke sana, kondisi sekarang gitu, ini kota ini, eee, terbilang, terbilang mungkin, perkembangannya tidak cukup signifikan gitu ya, seperti itu aja. Jadi kalau kita misalkan, kegiatan malam hanya sampai selepas Isya gitu ya, udah pada mungkin di rumah gitu. Lalu saya melihat juga, tim juga kami, ada di satu penginapan semacam homestay gitu ya, yang, mungkin hotel pun tidak bisa kita temui gitu ya. Tapi, hanya berupa homestay-homestay, lalu ada, wisata-wisata pantai gitu ya, lokal oleh masyarakat lokal. Terus selebihnya yaitu yang menjadi salah satu ikon, dari, wilayah Barus ini adalah adanya beberapa kompleks makam yang kami datangi dan ternyata setiap kami datangi juga dari hasil pembicaraan gitu ya, wawancara ternyata ini menjadi salah satu daya tarik gitu, ziarah tidak hanya dari ternyata masyarakat Islam di Barus aja. Ini sampai didatangi dari berbagai wilayah di luar Barus, termasuk dari Aceh, dari wilayah-wilayah Sumatera lainnya gitu. Jadi itu salah satu ketertarikan, dari Barus gitu, di samping yang lainnya hanya biasa aja gitu ya, yang menurut kami ketika kami datang.
Nah, salah satunya adalah ini Kompleks Makam Tuanku Batu Badan, atau mungkin biasa disebut Kompleks Makam Ibrahim. Ini waktu itu kita melihat ini lokasinya komplek ini ada di belakang, jadi di depan, di jalan raya, pertigaan gitu ya, lalu ada warung semacam warung kelontong gitu. Nah, di sampingnya itu ada jalur masuk kecil masuk ke komplek makam Tuanku Batu Badan atau komplek makam Ibrahim. Jadi kalau orang tidak betul-betul mencari nih lokasi komplek makam ini mungkin tidak akan ketemu gitu karena terhalang oleh depannya itu toko kelontong itu gitu. Jadi seperti itu waktu itu kita pengalaman. Jadi di komplek makam Ibrahim ini ada beberapa nisan gitu ya. Lalu nisannya juga berinskripsi, lalu ada ornamennya luar biasa. Pertama kali datang saya langsung terkesima gitu ya. Bahkan ada beberapa yang menggunakan kijing gitu. Lalu dari cerita-cerita masyarakat lokal dipercaya bahwa tokoh yang dimakamkan di sini tadi salah satunya Ibrahim dan yang lainnya ada 44 aulia penyebar Islam di wilayah Barus gitu. Nah, ini juga menjadi satu cerita rakyat yang maksudnya yang fenomenal gitu ya mengenai aulia atau penyebar agama Islam 44 tokoh di Barus ini. Next, kita lanjut mungkin sekilas saja. Saya diberi berapa menit ya, Mbak Retno? Takut lupa nanti kelamaan. Sambil lanjut aja. Lalu, nah ini ada komplek kedua, komplek makam Tuanku Mahdum. Ini sama juga tidak jauh dari Jalan Raya Kecamatan Barus itu, tetapi ketika ini posisinya ada di atas bukit sedikit gitu, jadi naik tangga sedikit, tetapi sebelum naik tangga itu dari Jalan Raya kita jalan menelusuri pematang sawah gitu ya, sekitar mungkin 300 atau 400 meter baru naik sedikit ke atas bukit, nggak terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi. Di sini sudah terjejer gitu ya nisan-nisan yang memiliki inskripsi dan juga ornamen yang menurut saya cukup luar biasa gitu. Next, nah ini salah satunya yang ada ornamen di makam Tuanku Mahdum. Ini menurut saya merupakan salah satu ornamen yang sangat cantik gitu ya dari nisan-nisan yang ditemukan di wilayah Nusantara gitu ya. Kita lihat nanti. Oke, selanjutnya lalu ada kompleks makam Batu Ambar. Ini juga sama, hampir 3 komplek ini berdekatan, tidak jauh gitu ya. Dan next selanjutnya di sini juga yang menarik adalah dari komplek makam Batu Ambar ini karena di belakangnya itu ada areal sawah gitu ya. Nah, di sana banyak aktivitas yang dilakukan oleh petani maupun pekebun gitu ya. Ketika mereka mencangkul ternyata sampai hari ini juga gitu ya, mereka masih sering menemukan ini patahan-patahan dari nisan gitu. Jadi saya juga terkesima. Jadi selain nisan-nisan yang sudah mungkin ini dirapikan kembali oleh pihak BPCB gitu ya, di samping-samping komplek areal makam itu juga masih banyak ditemukan nisan yang baru ditemukan gitu. Jadi para petani misalkan cangkul dia ketemu nisan sampai tahun 2017 kemarin tuh ada yang baru beberapa hari diangkat gitu ya ke sini ke areal komplek makam ini. Oke, next selanjutnya. Nah, ini yang menjadi salah satu situs atau komplek makam yang paling memiliki banyak itu ya nisan gitu yang ada di Barus, Kecamatan Barus. Jadi komplek makam Mahligai. Di sini juga saya lihat tipe-tipe nisannya itu paling variatif dibanding komplek-komplek makam lain karena di sini ada tipe silindrik apa yang disebut oleh Pak Uka Chandra Sasmita gitu ya, ada tipe Aceh, tipe silindrik gitu dan tipe-tipe lainnya gitu. Jadi ini sangat variatif di komplek makam Mahligai ini. Next. Banyak sekali di sini
satu kit itu ya banyak sekali nisannya gitu ya, beragam. Tadi juga sama, variatif. Oke, next, kita next aja. Nah, memang ini menjadi salah satu, Mas Bastian ya, belum ada ya. Jadi salah satu latar belakang juga kami mengunjungi Barus gitu. Jadi di awal tahun 2017 itu ya, kalau tidak salah, memang ada kunjungan gitu ya dari presiden, lalu mencanangkan di sana Barus sebagai titik nol peradaban Islam Nusantara gitu. Nah, isu itu juga yang menurut kami menjadi salah satu concern gitu kami di dalam mengkaji, mencoba untuk dari sudut pandang tadi ya, beberapa bidang ilmu gitu, apakah memang betul gitu ya Barus itu menjadi titik nol peradaban Islam Nusantara gitu. Nah, mungkin nanti itu salah satu intermezzo aja, tapi menjadi latar belakang kami melakukan salah satunya kajian yang seperti ini gitu. Oke, next. Nah, lalu kita beranjak lagi masih di Barus. Ini juga menjadi salah satu situs makam atau nisannya yang menjadi penanda gitu bagaimana para ahli mengaitkan mengenai kedatangan Islam, kedatangan awal Islam di Nusantara. Karena di situs ini seperti kita ketahui gitu ya, mungkin dari Pak Najib, Pak Isman gitu dan lain yang mengkaji mengenai arkeologi Islam gitu ya, di situs ini ada inskripsi gitu ya yang menjelaskan mengenai salah satu tokoh yang diidentifikasi sebagai Syekh Mahmud gitu. Lalu dia meninggal, kemudian di situ di inskripsinya dijelaskan bahwa Syekh Mahmud ini memang ada yang mengidentifikasi bahwa dari sebentar kronologinya itu di abad ke-13 ada yang mengidentifikasi bahwa makam ini ada kronologinya di abad ke-7. Tapi itu mengenai kronologi mungkin saya kesampingkan dari permasalahan sekarang, tetapi saya ingin mencoba melihat dari perspektif lain gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini posisinya dia di atas bukit, cukup jauh, tinggi sekali bukitnya, sampai kita ketika di atas bisa melihat langsung Samudra Hindia gitu ya, ke arah baratnya. Oke, next. Nah, yang menarik dari apa yang kami coba eksplor gitu ya dari wilayah Barus ini, ternyata tadi selain kita temukan gitu ya, masih banyak para petani gitu ya menemukan sisa-sisa atau patahan-patahan dari nisan yang tiba-tiba ditemukan gitu ya. Lalu kami juga melihat banyak sekali gitu ya, ada ditemukan nisan tiba-tiba ada di pinggir sungai gitu ya, yang berinskripsi bahkan berornamen gitu ya. Terus ada juga ini juga nisan yang tiba-tiba dikaitkan aja dengan pohon kelapa gitu ya, temuan warga gitu. Jadi memang luar biasa Barus ini kalau saya melihat gitu temuan dari arkeologisnya gitu dalam hal ini nisan. Nah, kami juga sempat gitu ya bertanya-tanya mengapa sebetulnya nisan ini sangat masif sekali gitu ya ditemukan. Padahal temuan-temuan lain yang hubungannya dengan sejarah Islam gitu ya di Barus itu belum ditemukan gitu ya. Dalam artian ya selain nisan tidak ada lagi gitu ya yang ditemukan yang semasif ini gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu pertanyaan di dalam kajian yang kami lakukan gitu ya. Seperti apa? Nah, nanti mungkin selanjutnya akan coba saya bahas. Selanjutnya, next. Nah, lalu yang kedua, kita berangkat ke tahun berikutnya ke wilayah Aceh gitu ya. Di wilayah Aceh Utara, ada beberapa situs makam juga yang kami kunjungi di sana. Oke, next. Yang pertama tadi, Komplek Makam Sultan Malik As-Saleh. Ini yang pertama kami kunjungi karena memang di sini ada nisan Malik As-Saleh yang tentu saja
track recordnya banyak gitu ya, dibahas oleh para ahli-ahli terdahulu mengenai baik itu kronologi maupun riwayat dari Raja pertama Samudra Pasai ini, atau Sultan pertama Samudra Pasai. Oke, selanjutnya lalu ada komplek makam Koja di wilayah Koja itu Aceh Utara, Tajuddin Ibrahim. Ini juga sama. Ini lebih kecil, hanya beberapa nisan gitu ya, dan hampir sebagian besar nisannya nisan tipe Aceh. Oke, selanjutnya. Lalu kita bergerak ke komplek makam Maulana Abdurrahman Al-Fasi, sama di wilayah Aceh Utara juga. Di sini lebih banyak sedikit nisan-nisannya, tapi yang menarik di sini ada salah satu nisan yang terbuat dari marble gitu ya, dan memiliki ornamen dan juga inskripsi yang raya gitu. Oke, next. Lalu ada komplek makam Said Syarif, ini juga sama gitu ya. Makamnya terbuat dari marble juga, kemudian ornamennya juga dan inskripsinya sangat raya gitu ya, penggalan dari ayat suci Al-Quran. Lalu kita next. Nah, ini juga salah satunya yang kami datangi, komplek makam Naina Hisamuddin. Ini juga letaknya di tengah-tengah tengah-tengah sawah gitu ya. Jadi kita perlu berjalan dulu menyusuri pematang sawah gitu sampai ke komplek makam ini. Ada beberapa nisan gitu ya, dan salah satunya juga dia sama terbuat dari marble gitu, yang menarik di nisan-nisan yang ada di Aceh Utara ini. Next. Oke, ini juga komplek makam Sultanah Nahrisyah, ada di Aceh Utara, kemudian sama yang diidentifikasi sebagai Sultanah Nahrisyah itu makamnya yang terbuat dari marble itu, yang ada cungkupnya. Oke, next. Selain makam Sultan juga, makam Sultanah Nahrisyah juga ada makam-makam lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian yang sangat menarik bagi kami, juga ada komplek makam Bati Bali gitu ya di Aceh Utara. Ini sebetulnya sudah dirapikan gitu posisi nisannya. Kita tidak tahu konteks awalnya seperti apa gitu ya, tetapi saya melihat di sini lebih kepada bagaimana sangat banyak sekali gitu ya nisan-nisan yang secara ornamental maupun inskripsi itu sangat raya gitu ya dalam konteks nisan-nisan Islam gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan penelitian kami gitu ya, mengenai sebetulnya dua wilayah ini jika dilihat dari temuan arkeologinya berupa budaya materi atau material culture, dalam hal ini nisan, itu sangat masif sekali gitu dibanding wilayah-wilayah lain di Nusantara gitu. Dan ini menjadi penanda gitu. Penandanya apa? Mungkin nanti di akhir akan coba saya berikan gitu ya isunya. Next. Oke. Nah, memang ini menjadi mengenai teori kedatangan Islam di Nusantara hingga sejauh ini, yang paling menarik gitu ya, yang selama ini berada di permukaan gitu ya, terdapat 5 wilayah gitu yang identik dengan asal mulanya Islam gitu ya di Nusantara gitu. Yang pertama tentu Islam datang dari asal Islam itu muncul gitu ya di wilayah Arab atau Timur Tengah gitu, Jazirah Arab gitu. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa dan ikut ke dalam teori Arab ini ya, dari mulai Van Leer gitu ya, Arnold, kemudian ada Nieman, Hollander gitu ya, lalu ada yang peneliti-peneliti lokalnya seperti Pak Hussein Jayadiningrat gitu ya, Naguib Al-Atas, kemudian Hamka gitu. Jadi yang menarik adalah memang teori Islam datang dari Arab ini, saya mencoba untuk sebetulnya kelima wilayah yang
menjadi penanda gitu ya Islam datang ke Nusantara ini, saya coba melihat dari perspektif karena memang saya dari arkeologi gitu ya. Saya ingin melihat dari perspektif temuan arkeologisnya gitu ya atau bukti arkeologisnya gitu. Jadi kalau dari teori Arab ini memang yang paling mendekati gitu saya melihat bahwa ada mengenai hipotesis yang dilakukan oleh kalau tidak salah Pak Junet Pariduri ya mengenai wilayah Barus atau yang tadi nisan yang ada di Barus itu gitu. Jadi hipotesisnya Pak Pariduri menjelaskan bahwa salah satu inskripsi nisan yang ada di Barus itu terdapat tarikh angka tahun 670 Masehi gitu. Jadi hipotesisnya menjelaskan bahwa memang Islam datang di Nusantara ini itu kalau tidak salah di Mahkamah Ligai gitu ya. Inskripsi itu jadi kalau begitu hampir seusia dengan Nabi Muhammad SAW gitu. Jadi itu yang menyatakan dari sudut pandang temuan arkeologinya gitu ya, teori Arab. Kemudian yang lainnya, ahli-ahli yang lainnya hampir sebagian besar ya melihat dari sumber-sumber sejarah pendukungnya gitu ya, di luar temuan arkeologis gitu. Lalu yang selanjutnya adalah teori dari Gujarat gitu atau wilayah di sebelah barat India. Teori ini juga dikemukakan kalau tidak salah dikemukakan awal oleh Snokor Gronge, lalu disupport atau didukung oleh Mokut gitu ya mengenai analisisnya terhadap makam Sultan Malik As-Saleh di Aceh gitu yang melakukan analisis bahwa Malik As-Saleh makam atau nisannya itu dibawa dari wilayah Gujarat dari itu dilihat dari perbandingannya gitu. Tetapi pada akhirnya memang itu banyak dikritik oleh para ahli-ahli gitu mengenai pendapat Mokut ini gitu. Dan alasannya sangat tidak maksudnya keilmiahannya diragukan gitu karena kita setelah dikaji ulang bahwa memang wilayah Gujarat itu secara historisnya baru ditaklukkan oleh Persia itu di abad-abad ke-13 gitu yang dalam hal ini ya semasa dengan Raja Malik As-Saleh gitu ya di Samudra Pasai gitu di abad-abad ke-13 juga gitu. Jadi bisa saja memang nisan itu datang dari wilayah Gujarat tapi belum tentu gitu Islam datang awal dari wilayah itu gitu. Lalu juga di sana memang dijelaskan riwayat bagaimana sebetulnya Gujarat itu menjadi wilayah atau tempat pelarian gitu ya sufi-sufi yang waktu itu Persia ditaklukkan atau diserang oleh bangsa Mongol gitu ya sehingga para sufi-sufi itu mereka melarikan diri ke wilayah selatan dan juga ke wilayah barat dan memang secara kronologi waktu itu kurang tepat gitu sehingga ini banyak dikritik mengenai teori yang kedua ini. Lalu teori yang ketiga mengenai Islam datang dari Persia, memang ini ada para ahli menitik beratkan kepada salah satunya bahasa gitu ya, riwayat bahasa. Tetapi saya ingin melihat dari bukti-bukti arkeologisnya dan salah satunya bukti arkeologis yang memperkuat mengenai kedatangan Islam dari Persia itu adalah tadi salah satu makam yang ada di Barus, tepatnya di situs Papan Tinggi gitu. Di situ memang ada inskripsinya berbunyi berbahasa Persia dan sudah diterjemahkan oleh beberapa ahli termasuk Mas Bastian kalau tidak salah di sini juga menerjemahkan itu gitu. Jadi saya kira dari bukti arkeologisnya bisa mendukung gitu ya mengenai hal itu. Lalu yang selanjutnya Islam datang dari Turki ini juga memang kalau tidak salah
yang memiliki pionir kedatangan Islam dari Turki ini, Van Bruynesen gitu ya, itu melihat dari bagaimana waktu itu Turki bagian dari Kurdi gitu ya, banyak ulama-ulama yang berperan aktif gitu ya, lalu eh, tidak merujuk kepada tinggalan-tinggalan arkeologis yang menunjukkan bahwa teori Turki gitulah. Yang terakhir adalah teori dari Cina. Ini juga sama, lebih banyak menitik beratkan kepada berita-berita gitu ya, berita-berita Cina. Jadi memang saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang arkeologi dan epigrafi gitu ya mengenai bukti-bukti kedatangan. Oke, selanjutnya. Nah, jika kita melihat memang dari kelima teori yang ada gitu ya, yang hingga sekarang itu hanya sebuah teori atau hipotesis gitu ya, yang bisa diajukan oleh para peneliti gitu. Tentu bisa berkembang gitu hipotesis ini atau ada hipotesis baru, termasuk apa yang coba kami kaji gitu ya, coba kami lakukan dari riset kolaborasi cluster ini, bahwa ternyata kalau kita melihat atau mengkaji gitu ya dari sudut pandang material culture-nya gitu, kita ternyata tidak menutup kemungkinan banyak sekali gitu persamaan antara satu wilayah dengan wilayah lain gitu ya dari sisi budaya materinya. Terbukti dengan ini salah satu perbandingan saja yang coba kami lakukan gitu ya dari tim antara nisan yang ada di Barus gitu ya, yang ada di situs makam papan tinggi, ternyata memiliki kemiripan dengan nisan yang ada di Uzbekistan gitu dan Azerbaijan. Dua wilayah ini berada, kalau kita melihat geografis Asia, berada di Asia Tengah gitu ya. Yang keduanya memang bisa dibilang jauh gitu ya dari perairan Samudra Hindia yang menghubungkan langsung dengan wilayah Nusantara kita gitu. Tapi kalau kita melihat dari perbandingan budaya materi yang ada gitu dalam hal ini, bukti epigrafi dan juga bukti arkeologisnya gitu menunjukkan hal yang sama gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya yang coba kami ajukan adalah apakah memang teori atau hipotesis mengenai kedatangan Islam ini menjadi satu yang perlu dibahas secara mendalam gitu ya, dikaji secara runut gitu ya, apakah dari Cina, dari Turki, dari Persia gitu, atau bahkan Asia Tengah yang coba kami ajukan gitu, terbaru gitu. Nah, itu menjadi satu pertanyaan yang mungkin perlu dibahas gitu ya mengenai apakah penting gitu ya bagaimana kedatangan sebuah atau apa sebuah religi gitu ya dalam hal ini Islam itu mesti dilihat dari apakah dari betul-betul dari intinya gitu di Timur Tengah atau di Jazirah Arab atau dari wilayah-wilayah lainnya gitu. Ini menjadi satu pertimbangan saja yang coba kami berikan gitu. Lalu next. Tadi memang temuan nisan yang ada di Barus itu yang tadi dibandingkan dengan nisan-nisan yang ternyata memiliki kemiripan secara bentuk di Asia Tengah gitu ya. Lalu secara isi juga nisan ini ada bahasa Persia gitu ya yang ini dicoba diterjemahkan dikaji ulang oleh Mas Bastian gitu ahli Persia dan menunjukkan ini bahwa ternyata di situ ada syair Persia dari salah satu penyair termasyhur gitu ya, Firdausi yang hidup di kurun waktu 940 sampai 1020 gitu. Jadi abad 10 sampai 11 Masehi gitu. Jadi ini juga bisa menjadi kronologi relatif gitu ya bagaimana Islam sudah ada setidaknya di abad itu atau setelahnya gitu ya. Setua-tuanya di abad ketika Firdausi itu hidup dan syairnya sampai sehingga dituliskan di nisan yang ada di Barus gitu. Oke, next. Nah, jadi hasil pertama yang coba kami rangkum gitu ya dari kegiatan riset kolaborasi itu atau riset cluster itu adalah memang kita tidak
terhenti di hal-hal yang bersifat tadi teori mengenai kedatangan Islam gitu ya di Nusantara, apakah dari Jazirah Arab langsung, Persia, Gujarat dan lain sebagainya. Tetapi kita ingin mengetengahkan bahwa yang paling penting adalah dari hasil kajian kita ingin menunjukkan bahwa peranan siapa yang di dalam menyebarkan agama Islam ini gitu. Jadi dari hasil kajian yang awal yang kita lakukan, memang ternyata peranan penting yang selama ini digembar-gemborkan lebih kepada pedagang gitu ya. Kami melihat bahwa justru sufilah gitu yang memiliki peranan penting gitu. Karena kalau kita lihat gitu ya dari analisis baik itu bentuk maupun isi gitu ya dari inskripsi nisan-nisan itu menunjukkan bahwa itu memang identiknya dengan nisan-nisan dari kaum sufi gitu ya. Jadi itu hasil pertama kami terhadap apa yang sudah kami lakukan. Mungkin ini juga bisa menjadi diberi masukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian gitu mengenai sudut pandang yang lainnya gitu. Tetapi memang sudut pandang mengenai peranan sufi di dalam penyebaran Islam di Nusantara ini juga telah banyak diketengahkan gitu ya oleh para ahli sebelumnya gitu ya. Jadi ini hanya bagian dari kami menguatkan gitu bahwa dari yang selama ini gembar-gembornya gitu pedagang gitu ya, memang ada interaksi itu gitu ya. Tapi kami melihat bahwa peranan yang paling penting di sini adalah para sufi inilah gitu ya di dalam menyebarkan agama Islam ini. Oke, selanjutnya. Nah, lalu yang kedua yang ingin coba kami uraikan gitu ya dari hasil kajian ini, tadi melihat bagaimana sebetulnya dilihat dari tinggalan budaya materinya gitu ya, tinggalan arkeologisnya, tinggalan bukti-bukti epigrafisnya gitu ya, bahwa sangat masif gitu di dua wilayah yang kami datangi ini, baik itu di Barus maupun di wilayah Aceh Utara gitu ya. Dalam satu kompleks makam ini terdapat banyak sekali nisan-nisan gitu ya, yang dari segi kuantitasnya banyak sekali, lalu dari segi tadi setiap nisan memiliki ciri khas masing-masing dari sisi baik itu inskripsinya maupun dari sisi ornamentalisnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan suatu apa yang coba kami pahami gitu ya, coba kami maknai. Oke, next. Ini salah satu yang situs makam di Aceh tadi ya. Lalu ini di Barus gitu, bahkan sampai sekarang di sawah, di ladang itu masih ditemukan gitu ya. Patahan-patahan atau bahkan nisan yang masih utuh gitu ya, yang memiliki inskripsi dan juga memiliki ornamen yang luar biasa gitu ya. Bahkan hingga 2017 kami di lapangan tuh masih ditemukan gitu. Lalu next, oke. Yang ingin coba kami ajukan pemahamannya mengenai bagaimana memaknai kondisi seperti ini itu adalah selanjutnya. Jadi kami ingin melihat bahwa sebetulnya ini menjadi petanda gitu ya, bahwa bagaimana kedatangan Islam awal gitu ya di wilayah Sumatera bagian barat khususnya gitu dan juga wilayah Aceh Utara itu yang berhubungan langsung dengan wilayah baratnya melalui lewat Samudra Hindia ini bisa dimaknai sebagai kita melihatnya dari budaya materi atau tinggalan arkeologisnya itu atau tinggalan prasas epigrafinya gitu ya. Misalnya ini menjadi dua model gitu ya. Yang pertama ketika kita melihat satu atau kelompok budaya materi ini terkesan eksklusif gitu ya atau hanya satu atau beberapa gitu dan hanya di beberapa tempat, ini menunjukkan bagaimana religi itu gitu atau keyakinan itu atau agama itu menjadi satu tanda yang bersifat berliner, belum bilang ofisial gitu, yang dalam hal ini suatu religi itu hanya dikaitkan dengan tokoh-tokoh elit gitu. Nah, ini juga bisa mungkin diadopsi di dalam kajian pra-Islam gitu ya, mengenai tinggalan material culture-nya. Apabila material culture-nya memang hanya terdiri dari misalkan
candi gitu ya, atau prasasti-prasasti yang identik dengan raja gitu ya atau penguasa, ya ini menjadi kami merasa atau saya melihatnya sebagai sebuah official religion atau state religion gitu, yang tidak secara konstruksi sosial masuk ke dalam masyarakat gitu, si religi ini atau Islam ini. Nah, yang model kedua yang coba kami maknai dari tinggalan budaya materi ini, adanya budaya materi yang sangat masif gitu ya, yang sangat sekuler, ada di mana-mana gitu ya. Lalu temuannya berserakan gitu ya. Terus dari mulai kuantitasnya tadi yang seperti saya sebutkan gitu ya. Dan ini menunjukkan sebagai sesuatu yang populer religion gitu. Artinya religi itu bisa dikonstruksikan ke dalam sosial masyarakat pada masa itu gitu. Dan kelompok masyarakat itu baik dari sisi elit maupun dari sisi rakyat biasanya gitu beranggapan bahwa pengamalan religi gitu ya, sesuatu yang diamalkan gitu ya, disyariatkan itu bisa direpresentasikan ke dalam budaya-budaya materi yang hingga sekarang kita bisa gapai gitu ya, sisa-sisanya gitu. Jadi kami memaknainya bahwa ternyata pada saat itu di dua wilayah itu, oke, nextnya slide terakhir ya, setidaknya di wilayah Aceh dan Barus itu bahwa Islamisasi awal di Nusantara itu tidak hanya sekedar official religion gitu ya, atau religi yang hanya ada di tataran elit gitu, penguasa lokal ataupun misalkan kalau dalam hal ini ulama gitu ya. Jadi masyarakat sekitar pun atau kelompok masyarakat pun menganggap bahwa Islam itu ya menjadi bagian dari mereka, bahkan ketika mereka meninggal gitu ya, mereka ingin dimakamkan dengan tadi identitasnya atau representasinya dari Islam itu lewat nisan-nisan itu gitu ya. Walaupun kita ketahui mungkin itu perlu kajian lebih lanjut mengenai apakah pembuatan nisan pada masa itu misalkan memiliki effort yang sangat lumayan besar gitu ya. Misalkan perlu tingkat ekonomi masyarakat tertentu gitu ya, karena kita ketahui di situ ada ornamen yang sangat raya gitu ya, lalu ada inskripsi yang mungkin sangat advance gitu ya dalam hal membuat inskripsi maupun ornamennya di dalam nisan itu. Jadi itu kajian lebih lanjut, tetapi kami mencoba memaknai ini bahwa pada saat tadi kita tidak tahu gitu ya dari mana dan kapan sebetulnya Islam datang gitu ya, tetapi sebagai bagian dari entry point gitu Islam di Nusantara gitu ya, di wilayah Barus maupun di Aceh Utara ini menunjukkan bagaimana bahwa Islam itu menjadi tidak hanya state atau official religion gitu ya, tingkat elit, tetapi Islam itu sudah menjadi religi atau agama yang sangat populer gitu ya pada abad-abad tersebut gitu. Itu aja mungkin dari saya pembahasannya.